Tragis di Barabai, bayi 8 hari jadi korban penganiayaan, pelaku sakit hati janji tak ditepati. News Fakta Hukum dan HAM Barabai, Polres Hulu Sungai Tengah, HST, menggelar konferensi pers terkait kasus tragis penganiayaan bayi berusia 8 hari di Desa Gambah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Konferensi pers berlangsung di ruang Humas Polres HST pada Selasa, tanggal sesuai kejadian, dan dipimpin langsung oleh Kapolres HST, AKBP Jupri JHP Tampu Bolon, SIK, MC, didampingi Kasat Reskrim AKP Andi Patinasarini, SH, Kasih Humas Ibda Rusman Taufik, SH, serta Kasih Propam AKP Aji Danor. Dalam keterangannya, Kapolres HST mengungkapkan bahwa tersangka berinisial H alias BT, 38, seorang wira swasta asal Desa Murunga, Kecamatan Batu Benawa, melakukan penganiayaan terhadap bayi yang masih berusia 8 hari dengan cara membanting korban ke lantai sebanyak 2 kali hingga mengalami luka parah di bagian kepala. Motif tersangka dari hasil pemeriksaan, diketahui tersangka sakit hati lantaran janji dari kakek korban tidak kunjung ditepati. Kakek korban sebelumnya pernah berjanji akan menikahkan tersangka dengan seorang perempuan apabila tersangka berhenti mengonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang. Melihat kakek korban telah memiliki rumah dan kendaraan, tersangka menagih janji tersebut. Namun karena merasa kesal janji tak dipenuhi, tersangka melampiaskan amarahnya dengan cara keji. Kronologi kejadian peristiwa ini terjadi ketika tersangka datang ke rumah kakek korban melalui pintu samping. Saat itu, hanya ada nenek korban dan bayi di dalam rumah. Setelah menanyakan keberadaan kakek korban dan tidak menemukan jawaban yang memuaskan, tersangka melihat bayi sedang tertidur. Tanpa alasan jelas, tersangka memegang kaki bayi dan membantingnya 2 kali ke lantai. Nenek korban yang menyaksikan kejadian itu berteriak dan segera merebut bayi dari tangan tersangka. Teriakan tersebut mengundang perhatian warga yang kemudian berhasil mengamankan tersangka sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak kepolisian. Barang bukti yang diamankan polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 1 unit sepeda poligon warna putih oranye, 1 lembar karpet motif bercorak, 1 setel pakaian bayi, baju, celana, topi, sarung tangan, kaos kaki, berwarna krim dengan bercak darah, 1 lembar selimut bayi warna putih dengan bercak darah. Pasal yang disangkakan atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 80 ayat 3, UU Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Korban berinisial ST, 8 hari, bayi perempuan yang merupakan cucu dari pasangan PH, 60, dan SP, 63, warga Desa Gambah, Kecamatan Barabai. Saksi-saksi yang diperiksa, PH, 60, nenek korban SP, 63, kakek korban ZR, 23, ibu korban AD, 30, kerabat korban AP, 45, warga sekitar. Kapolres HST menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas kasus ini dan memastikan tersangka mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini adalah kasus yang sangat memprihatinkan. Kami pastikan proses hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku, tegas Kapolres. Reportase News Fakta Hukum dan HAM, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Hendra. Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di mana TKP ini adalah rumah dari nenek si ibu korban, ya, nenek dari ibu korban, bukan dari korban, tapi nenek dari ibu korban, di mana rumahnya korban atau orang tua korban ini ada di belakang rumah datuknya atau di belakang rumah moyang si korban ini, berjarak 50 meter. Kebetulan di dalam rumah ini yang tinggal hanya ibu dan bayi tersebut karena suaminya ini bekerja di luar kota. Nah, pada kesempatan pagi itu, setelah si ibu selesai memandikan dan menidurkan si anak, untuk dia bersih-bersih dan memasak, dia menitipkan anak kepada datunya, yaitu saksi atas nama Parida, itu yang neneknya si ibunya, nenek si ibu. Saksi Parida atau nenek dari si ibu korban, supaya si ibu korban ini bisa mungkin mau ke kamar mau mandi atau mau bersih-bersih.
Tidak lama kemudian setelah si bayi ditidurkan di rumah datuknya, si tersangka ini mendatangi rumah si saksi Farida atau moyang dari korban tersebut, di mana si tersangka ini HA alias BT ini sudah lama kenal dengan saksi Farida dan saksi Sofyan Suri, si suami Farida, di mana si tersangka ini dulu sering kerja sama, mungkin kadang disuruh ke ladang, membantu si datuk dari si korban tersebut. Pada pagi hari itu yang dalam rumah adalah saksi Farida. Kedatangan si tersangka ke rumah itu dengan niat mencari si saksi Sofyan Suri atau si kakek dari kakek dari si ibu korban. Pas ketemu dengan saksi Farida langsung menanyakan, Abah mana? Abah di mana? Nah, dijawab sama saksi Farida kalau si Abah sedang pergi ngantar cucu ke sekolah. Nah, pada kesempatan itu si tersangka begitu melihat bayi langsung menanyakan, ini bayi siapa? Begitu tersangka melihat bayi tersebut langsung mengangkat dan sempat dimain-mainkan seperti boneka. Motifnya apa nggak tahu, intinya cuma diangkat gitu. Karena si datuk ibu dan neneknya si ibunya ini merasa kurang nyaman melihat situasi itu, dia mencoba merebut bayi tersebut, tapi tersangka ini malah mundur mendekati tembok dan bahkan sempat tarik-tarikan dengan tersangka. Si nenek ini dengan umur yang udah cukup tua dan tenaga mungkin kalah, tarik-tarikan, lepas pegangan si nenek ini atau datuk ini, sehingga dengan kekuatan si tersangka ini, si bayi ini sempat terantuk ke dinding. Kemudian si bayi nangis. Dengan ngelihat bayi ini nangis, si tersangka panik dan entah motif apa langsung menghempaskan si bayi ke lantai yang ada lantai dan karpet yang kita sita, menghempaskan si bayi sebanyak 2 kali ke lantai. Melihat itu si saksi Farida langsung teriak-teriak dan keluar rumah untuk meminta pertolongan dari warga. Kemudian pada kesempatan itu ada warga yang melapor melalui ketua RT, kemudian Kapolres, dan piket kita langsung turun ke TKP dan mengamankan tersangka. Kegiatan penyidikan yang kita laksanakan pada kesempatan ini, kita juga sedang menunggu hasil dari pengecekan laboratorium. Kita sudah mengirim sampel urin, kemudian sampel darah, kemudian sampel rambut untuk dicek apakah memang ada pengaruh narkoba apa tidak. Untuk hasilnya yang sudah keluar adalah urin. Kalau dari hasil urin tersangka ini dinyatakan negatif, tidak ada terkandung narkoba. Tapi untuk hasil darah dan rambut masih butuh proses karena sampel ini pasti harus dikirim ke Jakarta. Di kesempatan berikutnya mungkin kita akan infokan hasil dari pengiriman sampel dari tersangka. Kemudian direncanakan juga siang ini kita akan mengecek psikologi dari tersangka. Apakah tersangka ini ada gangguan jiwa atau tidak, nanti akan kita laksanakan hasil medisnya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin kami buka, atau mungkin ada tambahan dari Pak Kasat Reskrim. Untuk tersangka sendiri yang seperti dijelaskan Bapak Kapolres tadi, dari keterangannya sudah kita lakukan pemeriksaan, kemudian yang bersangkutan sudah kita lakukan penahanan. Kemudian siang ini kami akan lakukan pemeriksaan kejiwaan psikologi daripada si tersangka. Mungkin itu saja. Si datunya ini coba mengambil darah segala macam. Kemudian bayi ini sama datu laki-laki. 3, 2, 1. Siap.
Pulang